Namaku Dimas. Sejak kecil aku dibesarkan oleh seorang ibu yang sederhana, seorang wanita tua yang tubuhnya kecil tapi hatinya luas tak terbatas. Sejak ayah pergi saat aku berumur 5 tahun, hanya ibu yang menghidupi dan membesarkanku seorang diri. Hidup kami susah. Rumah kayu kecil itu bocor di sana-sini, dapur kami hanya berisi kompor minyak tua dan panci berkarat. Tapi disitulah aku tumbuh bersama kasih sayang seorang ibu. Tiap pagi ibu memasak nasi jagung, lauknya tempe goreng kalau ada, kadang hanya garam. Tapi aku tak pernah merasa kekurangan, karena senyum ibu selalu hangat menenangkan. Sejak aku mulai sekolah, ibu tak pernah absen membangunkanku subuh-subuh, menyisir rambutku, menyiapkan bekal sederhana, dan mengantarku sampai ke jalan raya meski hujan atau panas. Tapi akulah anak bodoh yang justru sering merasa malu. Malu karena ibu bau bawang, bajunya lusuh, dan sandal jepitnya hampir putus. Aku benci saat teman-temanku mengejek, "Itu ibumu ya? Kenapa kayak gembel gitu?" Dan bodohnya, aku membalasnya dengan amarah. Aku membentak ibu di depan mereka, "Udah ibu, gak usah anterin aku lagi." Malu aku. Aku ingat jelas wajah ibu saat itu, matanya berkaca-kaca, tapi tetap tersenyum. "Maaf, nak, ibu gak maksud bikin kamu malu," katanya pelan. Sejak itu aku mulai menjauh. Aku sibuk dengan duniaku, masuk SMA di kota, jarang pulang, sampai akhirnya kuliah di luar kota. Waktu berjalan cepat, aku jarang mengangkat telepon ibu, apalagi pulang. Tapi yang tak pernah aku tahu, tiap malam nama Dimas selalu disebut dalam sujudnya. Doa yang pelan tapi yakin, memohon keselamatan, kebahagiaan, dan kesehatan untuk anak satu-satunya yang bahkan mulai lupa punya ibu di rumah tua itu. Aku tak tahu bahwa di setiap detik hujan, di balik suara petir, ada suara lirih seorang ibu yang menyebut namaku, berharap aku baik-baik saja meski aku tak pernah memberi kabar. Aku tak tahu bahwa setiap malam ibu menunggu kabar, menyiapkan bekal untukku meski tahu aku takkan pulang. Dan yang paling menyakitkan, aku tak pernah tahu bahwa di sepertiga malam, saat aku tertidur di kamar kosku, ibu bersujud sambil menangis menyebut namaku, "Ya Allah, lindungi anakku, jangan biarkan dia jatuh di jalan yang salah." Meski dia tak lagi mau bicara dengan ibu cuma ingin dia selamat. Doa itu mengalir tanpa henti, tanpa lelah, tanpa pamrih. Aku, Dimas anaknya, hanya sibuk dengan dunia yang fana. Hari-hari berlalu. Ibu tetap tinggal di rumah kayu tua itu, sendiri. Sejak aku pergi ke kota, tak ada lagi suara yang memanggilnya pulang dari ladang. Tak ada lagi yang merebut sambal buatan ibu atau memeluknya diam-diam di dapur. Tapi ibu tak pernah mengeluh. Dia tetap bangun sebelum azan, menyeduh air panas, menyalakan lampu minyak kecil, dan sujud di atas sajadah lusuh pemberian ayah sebelum pergi. Dalam setiap sujudnya, nama Dimas tak pernah absen. Ya Allah, lindungi anakku dimanapun dia berada, meski dia tak pulang, meski dia tak menyapa, jagalah dia untukku. Doa itu terus mengalir. Bahkan ketika tubuhnya makin renta, tangan mulai gemetar, pandangan mulai kabur, suara itu tetap lirih di malam-malam sepi. Aku tak tahu semua itu. Aku terlalu sibuk mengejar ambisi. Mobil baru, baju mahal, pesta di kafe, wanita-wanita kota. Aku bangga saat bisa membeli motor sport dan memamerkannya di media sosial, tapi tak pernah sekalipun terlintas di benakku untuk sekadar menanyakan kabar ibu. Telepon dari kampung selalu kuabaikan. Surat dari tetangga kampung tak pernah kubaca. Aku anggap desa itu sudah bukan bagianku lagi. Ibu makin sering sakit. Batuk-batuknya tak kunjung sembuh, tubuhnya makin kurus, dan sering sesak napas saat malam tiba. Tapi yang membuat matanya tetap berbinar hanyalah jika ada orang sekampung yang bilang, "Bu Siti, anakmu udah sukses ya di kota." Ibu tersenyum meski bibirnya pecah-pecah. "Alhamdulillah, dia baik-baik saja di sana, doain ya, Pak."
Padahal tak seorang pun tahu kalau sudah hampir 2 tahun aku tak pernah pulang. Tak pernah satu pun ucapan, aku rindu, kukirimkan. Malam-malam di rumah itu hanya ditemani suara jangkrik, dan tiap kali angin kencang membuat jendela kayu itu berderak, ibu membayangkan aku pulang membawa kabar baik. Doa-doa itu tak pernah surut. Bahkan saat tubuhnya tak kuat berdiri lama, ibu tetap menempelkan kepala di atas sajadah, menyebut namaku. Ya Allah, jika rezeki anakku sempit, lapangkanlah. Jika dia jauh dari kebaikan, tuntunlah. Jika dia lupa sama ibu, jangan kau hukum dia, cukup beri dia kesempatan pulang. Kata-kata itu pelan, hampir tak terdengar, tapi langit tak pernah tuli. Dan di malam-malam panjang itu, ibu masih menyulam rindu untuk anak yang tak pernah kembali. Aku, Dimas, masih sibuk dengan dunia yang kubanggakan. Karirku makin naik, penghasilan makin besar, lingkaran pergaulanku dipenuhi orang-orang yang lebih peduli status daripada hati. Setiap malam aku habiskan di kafe, klub, atau apartemen teman, tertawa tanpa peduli waktu. Tidak ada satupun di pikiranku tentang ibu. Wajahnya mulai kabur di ingatanku. Aroma dapur kampung itu, suara cemprengnya saat memanggilku pulang mandi sore, semua perlahan pudar, tergantikan oleh dentuman musik dan dering notifikasi pesanan online. Sampai suatu siang, saat aku sedang asik makan siang dengan rekan kerja di sebuah restoran mahal, teleponku berdering. Nomor tak dikenal. Aku abaikan berkali-kali, hingga notifikasi pesan masuk. Mas Dimas, saya Pak Salim tetangga ibu. Maaf, ibu sekarang di puskesmas. Kondisinya lemah sekali. Tolong pulang. Seketika perutku mulas. Jantung berdetak tak beraturan. Tapi egoku berkata, nanti saja. Aku simpan HP, kembali tertawa. Malamnya aku bermimpi. Ibu datang dalam mimpi, wajahnya pucat, kerudungnya basah air mata. Dia duduk di teras rumah kami, memegang baju kecilku waktu TK, memeluknya erat. Suaranya lirih, "Nak, pulanglah, ibu kangen." Aku terbangun dengan dada sesak, napas berat, keringat dingin membasahi tubuhku. Tapi lagi-lagi aku abaikan. Keesokan harinya, pesan dari Pak Salim masuk lagi. Mas, maaf, ibu makin kritis. Aku membaca tanpa reaksi. Hingga sore itu, saat HP-ku kembali bergetar, dan suara di seberang sana berkata pelan, Mas Dimas, ini Midah, anak Bu Salim. Kami mau ngabarin, Ibu Dimas baru saja meninggal barusan, dunia seakan runtuh. Suara itu bergema di telinga. Telingaku berdengung, dadaku remuk. Semua yang selama ini kuabaikan berbalik menyerangku dalam sekejap. Wajah ibu muncul di benakku, suara panggilannya, doa-doanya. Aku terjatuh di lantai apartemen, menangis sejadi-jadinya, menyesali semua kebodohan yang sudah terlambat kuperbaiki. Doa-doa itu kini sudah sampai di langit, tapi aku tak sempat mendengarnya di dunia. Hari itu langit kampung kelabu. Awan menggantung rendah seakan tahu luka yang akan datang. Aku tiba di depan rumah tua itu. Pintu kayunya setengah terbuka, daun jendela tergoyang angin. Aroma tanah basah bercampur anyir kayu lapuk menusuk hidungku. Seumur hidup aku belum pernah setakut ini menghadapi rumah sendiri. Setiap langkah terasa berat, tiap derit papan rumah itu seperti suara kecaman yang tak bisa kuhindari. Di dalam, tubuh ibu terbaring kaku di atas dipan bambu tua. Wajahnya pucat, kerudung putih bersih menutupi kepalanya. Di ujung bibirnya masih ada sisa senyum kecil, seakan mimpi buruknya selama ini sudah berakhir. Air mataku tumpah tanpa bisa kutahan. Aku jatuh berlutut di sisi tubuhnya. Bu, Dimas pulang. Bu, maafin Dimas. Bu, suaraku pecah, tanganku menggenggam jari-jari ibu yang sudah dingin. Pak Salim datang mendekat, matanya merah. Ibumu tiap malam berdoa buat kamu, Mas. Bahkan waktu terakhir dia sakit parah, yang dipanggil cuma nama kamu, aku semakin terisak. Midah menyerahkan selembar kain dan amplop. Ini,
Mas, ibu titip buat Mas Dimas sebelum beliau pergi. Tanganku gemetar menerima amplop itu. Di atasnya tertulis, untuk Dimas, anakku, yang selalu ibu rindukan. Isinya secarik kertas dengan tulisan tangan yang mulai gemetar. Nak, ibu nggak marah meski kamu lupa sama ibu. Ibu cuma ingin kamu bahagia, nak. Kalau suatu hari kamu baca ini, ibu harap kamu sudah jadi orang baik. Jangan lupa salat, jangan sombong, jangan sakiti orang lain. Ibu sayang kamu, nak. Ibu rindu. Air mataku tumpah membasahi surat itu. Hatiku hancur. Kenapa aku sejahat itu? Kenapa aku begitu bodoh mengabaikan satu-satunya orang yang tak pernah berhenti mendoakan aku, bahkan ketika aku tak sudi menyapanya. Malam itu, setelah prosesi pemakaman, aku duduk di atas sajadah lusuh peninggalan ibu. Di rumah kecil yang kini sepi itu, aku menengadah ke langit. Ya Allah, sampaikan salam rinduku untuk ibu, aku anak yang paling berdosa, ampuni aku, ya Rab, di atas sana, langit tak pernah tuli. Doa ibu selalu didengar, tapi kini hanya tersisa sesal di dada. Sejak malam itu hidupku tak lagi sama. Semua yang dulu kupuja di kota terasa hambar. Mobil mewah, jam tangan mahal, pesta-pesta larut malam, tak ada yang bisa mengisi lubang di hatiku. Setiap malam aku tidur di rumah kecil itu, di dipan bambu peninggalan ibu, beralaskan tikar lusuh yang dulu sering ibu gelar buat aku kalau demam. Bau kayu lapuk dan suara jangkrik jadi teman malam-malamku. Aku bangun sebelum subuh, menyeduh teh pahit seperti dulu ibu suka, lalu bersujud di atas sajadah yang mulai usang. Doa-doa yang dulu tak pernah kupanjatkan kini jadi santapan tiap malam. Aku sebut nama ibu dalam tiap sujudku, berharap Tuhan sudi menyampaikan rinduku. Kubersihkan rumah itu. Dinding kayu yang mulai reyot kutambal, lantai yang bolong kupaku, dan halaman belakang yang dipenuhi ilalang aku tebas hingga bersih. Setiap langkah di sudut rumah itu menyimpan kenangan. Sudut dapur tempat ibu dulu menggoreng tempe kesukaanku, kursi bambu di teras tempat dia menungguku pulang sekolah, bahkan lubang kecil di atap yang dulu sering meneteskan air hujan ke kasurku, semua jadi saksi betapa aku telah menelantarkan dia. Aku pergi ke makam ibu hampir tiap sore, membawa setangkai bunga Kamboja yang kupetik dari halaman tetangga. Di depan pusaranya aku duduk lama, berbicara seakan ibu masih di sana. Bu, maafin Dimas ya, Dimas udah terlalu lama lupa sama ibu. Sekarang Dimas pulang, Bu, meskipun terlambat. Angin sore menerpa pelan, dedaunan berguguran, seakan ibu mengusap kepalaku dari kejauhan. Warga kampung yang dulu aku abaikan kini jadi keluargaku. Pak Salim sering datang bawa hasil kebun, Midah masakin nasi jagung kesukaan ibu, anak-anak kecil memanggilku Om Dimas sambil main di halaman. Aku sadar, semua ini dulu yang aku buang demi dunia. Dan kini, di tengah kampung kecil ini, aku temukan kembali makna hidup. Doa ibu tak pernah putus, bahkan setelah tanah menutup tubuhnya. Cinta yang terlalu tulus itu baru aku pahami saat semuanya terlambat. Tapi aku janji, selama napas ini masih ada, aku akan rawat nama ibu, rumah ini, dan kampung kecil ini dengan segala cinta yang dulu tak sempat aku beri. Pagi itu kabut masih tipis menyelimuti halaman saat aku duduk di beranda, memandangi halaman yang semalam kami bersihkan bersama. Aroma tanah basah bercampur wangi sisa perapian masih terasa. Ibu tidur di kamar lamanya yang sudah kami lapisi tikar dan selimut baru. Wajahnya tadi malam tampak lebih tenang, meski tubuhnya tetap lemah. Aku masih ingat pelukannya, tatapannya, dan ucapan lirihnya sebelum tertidur. Terima kasih udah pulang, nak, kata-kata itu terus terngiang di kepalaku. Hendra datang membawa 2 gelas kopi hitam. Gila lo, Di, kampung ini kayak balik hidup lagi semenjak lo dateng, katanya, duduk di sampingku. Aku tersenyum tipis. Gue juga baru ngerasa, Hendra, ternyata kampung ini nggak seburuk yang gue kira dulu, gue aja yang terlalu pengecut buat balik.
Hendra menyeruput kopi, menatap ke arah sumur belakang. Tadi pagi gue bersihin sumur sama anak-anak, lo tahu gak? Gue nemuin sesuatu. Aku menoleh cepat. Apa? Dia mengeluarkan kotak kayu kecil, usang, penuh tanah dan lumut. Gue nemuin ini di dasar sumur, kayaknya sengaja diselipin di sela batu sumur, ketutupan ranting-ranting. Pas gue buka, lo harus lihat ini, Di. Dengan hati-hati aku buka kotak itu. Isinya sebuah amplop tua, kertasnya menguning, di depannya tertulis tulisan tangan yang sangat aku kenal. Untuk Andi, kalau suatu hari kamu pulang, ayah. Dadaku langsung berdegup kencang. Tangan gemetar memegang amplop itu. Aku buka perlahan, di dalamnya selembar kertas lusuh dengan tulisan tinta yang mulai pudar. Aku baca pelan-pelan, air mata tak terbendung. Andi, nak. Kalau kamu baca surat ini, berarti ayah sudah nggak ada. Maaf, ayah nggak bisa jagain kamu dan ibu lebih lama. Kamu anak laki-laki yang kuat. Jaga ibu baik-baik, jangan biarkan siapapun sakiti dia. Rumah ini warisan terakhir dari ayah buat kamu dan ibu. Kalau ada yang merebutnya, rebut balik, nak. Gunakan cara baik, tapi jangan pernah takut. Darah ayah ada di kamu. Ayah sayang kamu, nak. Maaf ayah nggak sempat peluk kamu lebih lama. Surat itu basah oleh air mataku. Aku memeluk surat itu, dada sesak seakan pecah. Hendra diam menepuk pundakku. Gue yakin, bokap lo bangga sekarang. Aku berdiri, membawa surat itu ke kamar ibu. Ibu terbangun, matanya menyipit, tersenyum saat melihatku. Ada apa, nak? Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. Bu, Andi nemu surat ayah, dia titip ini buat Andi dan ibu. Air mata ibu langsung jatuh. Aku bacakan surat itu pelan-pelan. Tiap kalimatnya membuat ibu sesenggukan, menggenggam tanganku makin erat. Ayah kamu, selalu sayang sama kamu, nak, dia pasti seneng lihat kamu pulang kayak gini, ucap ibu di sela tangisnya. Aku peluk ibu. Andi janji, Bu, mulai sekarang, Andi yang jagain ibu. Kita benerin rumah ini, kita hidup bareng, kita nikmatin sisa waktu ibu dengan bahagia. Ibu angguk, senyumnya di balik air mata begitu damai. Siangnya aku dan Hendra mulai memperbaiki pagar, membersihkan loteng, mengecat ulang dinding luar rumah. Warga kampung ikut membantu. Ada yang bawa cat, ada yang bawa kayu, anak-anak kecil bersih-bersih halaman. Kampung itu benar-benar kembali hidup. Malam harinya, kami berkumpul di halaman, makan bareng lagi. Kali ini lebih ramai. Semua orang tertawa, cerita tentang kenangan masa lalu. Ibu duduk di kursi, wajahnya jauh lebih segar. Pelan-pelan tubuhnya mulai membaik. Di tengah kehangatan itu, aku sadar satu hal. Meski waktu tak bisa diputar ulang, aku masih bisa menciptakan hari-hari bahagia untuk ibu. Aku akan tebus semua salahku, aku akan bangun rumah ini lagi, aku akan tanam bunga di halaman, aku akan ukir kisah baru, aku akan jadi anak yang tak akan pernah lagi meninggalkan ibunya. Dan malam itu, di bawah bintang yang bertaburan, aku peluk ibu. Andi sayang ibu, selamanya, bisikku. Ibu tersenyum, air matanya jatuh pelan. Ibu juga, nak, lebih dari apapun.